فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Ica Asifa, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya untuk KUA Kecamatan Simokerto. Kita kembali hadir untuk Anda di acara Corona, Komunikasi Ruhani Nambah Berkah. الله يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Baik, kembali bersama saya Ica Asifa. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita masih juga akan banyak diskusi, banyak berbincang-bincang dengan Ustadz Zun Adam MHI. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Mbak Ica. Baik, ini sudah ada yang masuk ke meja redaksi kita Ustadz, pertanyaan-pertanyaan yang cukup konstan dan sesuai dengan apa yang akan terjadi begitu ya. Jadi saat ini kan musimnya orang adu nikah, melaksanakan pernikahan begitu dan tetap menjaga protokol kesehatan dan sepertinya tidak boleh berkerumun banyak orang begitu ya. Namun bukan itu yang akan kita bahas kali ini pemirsa, tapi ada hal-hal yang signifikan dan itu memang perlu dikaji dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi saya. Mohon bisa diberikan solusinya sama Ustadz Zun Adam. Yang pertama adalah bagaimana penjelasan sakinah mawaddah warohmah. Karena biasanya kalau kita ke resepsi begitu kan selalu mengucapkan semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah begitu. Nah, kira-kira penjelasan apa sih sakinah mawaddah warohmah itu? Monggo Ustadz disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. pemirsa dimanapun berada, bagaimana kabar panjenengan semua, sehat walafiat? Begini, yang jelas sakinah mawaddah warohmah itu bukan sebutan nama 3 orang wanita. Sebagaimana gambar-gambar anekdot Begitu ya. yang viral di medsos kemarin begitu. Kita sering mendengar kata-kata sakinah mawaddah warohmah. Bahkan hampir menyeluruh itu ya. Banyak yang hafal dengan kata-kata itu ya. Ya nanti kita jelaskan maknanya. Tetapi memang penerapannya jauh lebih sulit daripada penyebutan kata-katanya Mbak Ica ya. Ayat istilah sakinah mawaddah warohmah itu berangkat dari Al-Qur'an surat Ar-Rum surat 30 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan kalian berpasangan. Nah ini, perhatikan kalimatnya. Pertama azwajan dulu. Baru setelah azwajan berpasangan sebagai suami istri, dilanjut dengan litaskunu ilaiha. Supaya kalian cenderung kepada pasangannya. Begitu nggih. Cenderung kepada pasangannya itu artinya dia merasa tentram, merasa damai, merasa sejahtera begitu. Itu dari kata sakinah. Jadi sakinah itu kalau diisim makan, di tafsrif sorof itu kalau diisim makankan ya. Isim makan itu menunjukkan tempat, artinya rumah begitu ya. Jadi maskan itu artinya rumah, yang dimaksud di sini adalah rumah tangga atau membangun keluarga ya, gitu loh. Dengan membangun keluarga, membangun rumah tangga itu nanti hidupnya jadi tenang, jadi tentram, jadi apa ya? Jadi damai, seperti itu makna sakinah. Kemudian berlanjut dengan kalimat sakinah mawaddah warohmah, kan begitu ya. Okay. Jadi mawaddata warohmah, mawaddah itu artinya rasa cinta dan kasih sayang. Tetapi ada juga orang yang berpendapat rasa cinta dan kasih sayang itu
biasanya hal-hal yang bersifat jasmaniah saja, Biologis yang ya. bersifat biologis, yang bersifat fisik begitu nggih. Kalau warohmahnya itu cinta kasih yang hakiki begitu. Jadi kalau mawaddah ini ada yang menerjemahkan cinta kasih hanya sebatas pada kesenangan kepada fisik, pasangan, kesenangan pada hal-hal yang bersifat indah, hal-hal yang bersifat duniawi begitu ya. Tetapi ada juga yang menerjemahkan kasih sayang lebih daripada itu. Sedangkan warohmahnya itu, rohmahnya itu kasih sayang dari perasaan yang tulus. Jadi bukan karena fisik, bukan karena hal-hal lain, tapi memang benar-benar cinta dan tulus itu warohmah begitu. Bila mengamati ayat tersebut, berpasangan dulu, baru membangun cinta dan kasih sayang. Itu susunan ayatnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, istilah sakinah mawaddah warohmah itu ialah mencari ketenangan dalam hidup rumah tangga, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian, di mana di dalamnya itu penuh rasa cinta dan kasih sayang. Itu memang dambaan dalam hidup rumah tangga setiap orang. Tetapi memang mengucapkan kata-katanya jauh lebih mudah daripada menerapkannya. Kemudian yang kedua, ada yang menarik ini, menggelitik. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih itu sebaiknya ditumbuhkan sebelum pernikahan atau sesudah pernikahan, Ustaz, tepatnya? Ya, kalau kita kembali kepada ayat tadi, kalau urut-urutannya ya secara kronologis, yang pertama yang disebut di situ kan azwajan. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi berpasangan dulu. Baru setelah berpasangan, proses berikutnya litaskunu. Kau akan merasa tenang, merasa tentram, merasa damai, merasa bahagia. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan di antara kalian, kamu dan pasangan itu, mawaddata warohmah, cinta dan kasih sayang. Ayat ini kan seolah ya memberikan pengertian berpasangan dulu baru bangun tresno. Mewujudkan itu tadi ya. Mewujudkan cinta dan kasih sayang. Dan memang yang benar seperti itu, Mbak Ica. Memang yang benar seperti itu. Jadi dalam Islam itu mengajarkan bahwa ketika seseorang itu akan berumah tangga, tidak kok diberi kebebasan terus berpacaran, ke sana kemari, tidak kok seperti itu. Jadi boleh ta'aruf itu boleh, ya, mengenal saling satu dengan mengenal yang satu lain. yang lain. Tetapi istilah kata ta'aruf itu kan diambil dari surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menjadikan berbangsa-bangsa bersuku-suku. Setiap bangsa, setiap suku itu kan beda karakter, Mbak Ica. Seumpama laki-lakinya orang Jawa dapat wanita Madura misalnya. Misalnya laki-lakinya Madura dapat orang Jawa Barat misalnya ya. Jadi perbedaan suku, maka beda pula tradisi adat dan kebiasaan. Nah, maka ini perlu yang namanya ta'aruf, lita'arafu. Mengenal adat yang saling satu mengenal, dengan yang lain. Saling mengenal itu artinya supaya bisa beradaptasi. Betul, kan begitu. betul. Jadi itu perlu, karena perjodohan itu kan tidak harus orang setempat, bisa saja dapat orang luar negeri, bisa saja dapat orang luar daerah. Dengan adanya lita'arafu itu saling mengenal, tujuannya supaya bisa saling beradaptasi satu dengan yang lain. Jadi butuh penyesuaian dulu gitu. Berarti sama seperti gula di gunung, asamnya di darat, ketemunya di kuali. Iya, ingat lagunya Mbak Elvi ya. Iya, subhanallah. Terus apa itu? Ta'aruf boleh, saling mengenal. Jadi tujuan kenal mengenal itu bukan untuk yang aneh-aneh, bukan untuk yang macam-macam. Jadi ta'aruf itu artinya berbicara dua orang dari hati ke hati, ya, menyesuaikan diri. Jadi untuk saling mengenal, saling tukar pikiran, ya,
saling beradaptasi satu dengan yang Yang lain. Ini makna dari lita'arofu. الله يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Baik, permisa, kembali bersama kami di Corona Komunikasi Ruhani Nambah Berkah. Baik, dari dua pertanyaan yang sudah terjawab oleh Ustadz Zun Adam MHI, bahwasanya mahligai rumah tangga itu terbentuk terlebih dahulu, kemudian baru cinta kasih itu akan bisa terjalani begitu, Ustadz, ya, bisa berkembang dan akhirnya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, ini ada pertanyaan kembali Ustadz Zun Adam. Yang ketiga adalah kira-kira bagaimanakah cara mewujudkan konsep sakinah mawadah warahmah? Yang tadi Ustadz juga bilang bahwa ini tidak semudah yang kita ucapkan. Jadi kalau misalkan kita ke Walimatul Ars begitu ya, kemudian kita ke sepasang pengantin, kemudian kita mengucapkan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Nah, kira-kira konsep yang pas itu seperti apa, Ustadz? Ya. Barangkali seperti Mbak Ica sering melihat pada acara ceramah dalam perkawinan ya, masing-masing ustadz itu mungkin memberikan konsep yang beragam mungkin. Betul. Ya. Bagaimana konsep membentuk rumah tangga yang sakinah seperti itu. Okay. Ya, karena dengan waktu yang sangat terbatas, di mana masing-masing orang itu punya konsep masing-masing. Ada sebagian yang mengedepankan satu sisi, tapi sisi lain ada yang dikedepankan oleh orang lain. Yeah. Sebenarnya untuk membina rumah tangga atau keluarga sakinah mawaddah warahmah itu butuh proses panjang, Mbak Ica. Betul, betul. Tidak sesederhana, dan tidak mudah, ya. Tidak mudah dan tidak sesederhana apa yang ada dalam pikiran kita, ya. Kalau berdasarkan teori dan ilmu pengetahuan, begini Mbak Ica. Mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya karunia Allah. Jadi karena karunia Allah, ya, rasa cinta dan kasih sayang itu kan karunia dari Allah. Okay. Ketenangan hati itu juga karunia dari Allah. Jadi karena itu merupakan karunia dan pemberian dari Allah, maka sebagai hamba apa yang harus dilakukan adalah banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama bagi Anda, para anak, para pemuda-pemudi yang mendapatkan pasangan yang ideal sesuai dengan yang diharapkan, mendapatkan laki-laki yang soleh dan wanita yang soleha, maka perbanyaklah memohon kepada Allah supaya diberikan pasangan yang sesuai dengan harapan dan keinginan Anda. Kan begitu Mbak Ica ya. Itu yang pertama, memohon kepada Allah. Dan juga kita pernah diajarkan doa dalam satu ayat di satu surah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi qurrata a'yun itu diberi pasangan suami atau istri atau keturunan yang menyenangkan hati, bukan yang menyakitkan hati. Nah, seperti itu. Jadi diminta kepada Allah itu adalah karunia. Yang kedua, saya katakan proses panjang sebelum melangkah kepada pernikahan atau perjodohan, maka harus selektif mencari jodoh. Mencari pasangannya ya. Ya, jadi harus selektif mencari jodoh atau pasangan. Secara teori menurut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam satu hadis, tungkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi itu karena 4, Mbak Ica. Karena 4 ya. 4 itu apa saja? Yang pertama Rasulullah menyebut li jamaliha. Karena kecantikan atau ketampanan. Ini berarti yang bersifat apa? Bersifat fisik ya. Nah. Kemudian yang kedua, ulama menerjemahkan kata wa di sini ada wa atof, kata penghubung, berurutan. Ada yang mengatakan wau ma'ah, penyertaan. Jadi 4 ini harus ada. Ada yang mengartikan takhir, pilihan. Syukur-syukur kalau bisa ke-4-nya ini luar biasa. Betul. Atau kalau paling tidak, berarti uanya ini bermakna takhir.
au bermakna atau gitu ya. Jadi yang pertama li jamaliha karena kecantikan atau karena ketampanan atau hal-hal yang bersifat keindahan pada fisik begitu ya. Tetapi apakah ini jaminan? Tentu tidak gitu ya. Tentu tidak. Berarti selama masih dalam keadaan cantik, tampan, gagah, cinta. Terus bagaimana nanti kalau sudah berubah? Jadi ini Sudah ada berkurang semua. berganti zaman akan berganti pula kondisinya. Iya, Kan berarti nggak jaminan itu. Iya, iya. Yang kedua lima liha karena hartanya. Jadi idealnya kalau mencari pasangan itu karena cantik wajarlah. Karena cari tampan, karena fisiknya yang utuh dan sempurna itu wajar. Kemudian karena mal lima liha karena kekayaannya. Tapi tidak lantas kita terjemahkan secara letterlek ya. Lima liha ini yang dimaksud pasangannya itu sudah punya pekerjaan paling tidak. Sudah punya penghasilan, sudah punya usaha, paling tidak dalam hidup rumah tangga kan ini yang penting Mbak Ica. Iya. Masa hanya modal cinta dan kasih sayang Iya, begitu. betul. Lalu kerjanya bagaimana? Uangnya bagaimana? Mau dimakannya apa kan begitu. Yang ketiga linasabiha karena faktor keturunan. Ini juga penting diperhatikan. Orang Jawa bilang bibit, bebet dan bobot katanya begitu. Iya, Jadi bibit ini ya benih atau nasab atau keturunan itu juga penting. Setiap orang tentu menginginkan calon pasangan keturunan orang-orang yang lebih baik-baik. Syukur-syukur dapat anak seorang kiai. Syukur-syukur dapat anak seorang tokoh gitu ya. Syukur-syukur dapat anak seorang pejabat dan lain sebagainya. Ya semua tentu punya harapan seperti itu. Tak ada satupun yang menginginkan nasabnya itu anak keturunan orang yang yang kurang bagus dan sebagainya begitu. Tetapi kata Nabi, yang 3 poin di atas tersebut itu masih kalah sama poin terakhir Mbak Ica. Lidiniha karena agamanya betul. gitu. Karena agamanya. Ini yang paling penting. Walaupun urutannya keempat, tapi justru Nabi lebih menegaskan urutan yang keempat ini. Ini pilihan terakhir, walaupun letaknya terakhir, tapi pilihan satu-satunya yang paling penting ini sudah. Pusaka itu ya. Pusaka. Lidiniha karena agamanya. Lalu Nabi bersabda, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Utamakanlah karena agamanya, maka berbahagialah engkau, beruntunglah engkau dengan agamanya ini. Ada istilah taribat yadak, ada istilah tabat siada gitu. Kalau tabat siada artinya celaka, tapi kalau taribat yada artinya beruntung, beruntung bahagia. Insya Allah rumah tangga diselamatkan karena agamanya Mbak Ica. Begitu ya. Inilah pentingnya agama. Nah nanti kalau kita mencari pasangan yang agamanya sudah bagus, walaupun belum kenal ya ibaratnya, agamanya sudah bagus, orang soleh, sholatnya, ngajinya dan sebagainya, paling tidak ini sudah jadi aset utama sebagai modal dalam hidup berumah tangga. Sehingga rumah tangga yang seperti itu rumah tangga yang didasari oleh iman dan takwa Mbak Ica. Dan cinta kasihnya akan muncul itu akan nanti. Muncul nanti, akan muncul. Karena dalam hidup berumah tangga itu yang kita cari rumah tangga dunia dan rumah tangga akhirat Mbak Ica. Jadi ada 4 tipe macam rumah tangga. Ada kalanya suami istri ini berlanjut sampai akhirat. Nah, jadi di dunia sama-sama bahagia, di akhirat sama-sama masuk surga, kan gitu toh. Makanya ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, itu artinya ajakan mengawal agar supaya hidupnya bahagia tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat ketemu di surga. Jadi ada kalanya suami istri sama-sama di surga. Ini contohnya rumah tangga Rasulullah SAW dan rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya agama yang dijadikan dasar utamanya. Ada kalanya rumah tangga itu hanya suaminya di surga, istrinya di neraka. Na'udzubillah ya. Contohnya rumah tangga Nabi Nuh, gitu ya. Kemudian ada kalanya istrinya yang malah masuk surga, suaminya di neraka. Contohnya rumah tangga Fir'aun. Istrinya Asiyah di surga,
Fir'aunnya di neraka. Tetapi yang paling celaka, suami istri sama-sama di neraka. Inilah kalau pernikahan tidak didasari agama yang benar, ya nanti akan seperti ini. Contohnya rumah tangga Abu Jahal. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Jadi antara suami dan istri sama-sama di neraka. Ini tujuannya agama itu kan seperti itu. Dengan didasari oleh agama, maka pernikahannya juga pernikahan atas dasar agama, sehingga dalam rumah tangga itu diliputi ketakwaan, Mbak Ica. Ketakwaan. Artinya takwa itu apa? Kalau bicara takwa kan pengertiannya panjang dan luas. Pengertian praktisnya takwa itu suami istri sholatnya disiplin, ya. Baca Qur'annya istiqomah, begitu Mbak Ica. Belum zikirnya, sholat tahajudnya, sholat duha dan lain-lain dikerjakan dengan baik. Harapannya kan seperti itu. Kenapa begitu? Dalam surat At-Tolak disebutkan ayat 23, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, maksudnya hidup rumah tangga, suami, istri, anak-anak bertakwa pada Allah, Allah pasti memberikan solusi jalan keluar. Kalau kesulitan ekonomi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini kalau suami, istri, anak-anak sama-sama bertakwa kepada Allah, melaksanakan syariat agama dengan baik dan benar, insya Allah kan seperti itu. Ini terdapat di surat At-Tolak ayat 23. Lah surat At-Tolak itu bicara tentang problematika rumah tangga seperti itu. Terus habis itu masing-masing mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Mungkin itu konsep dasarnya yang ingin saya berikan. Saya tidak akan memberikan konsep yang aneh-aneh macam-macam, monggo silahkan. Tetapi asal itu jadi dasar utamanya, insya Allah rumah tangga nanti akan sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Begitu. Baik, ada 2 pertanyaan lagi yang tersisa, Ustadz. Tadi sudah disinggung tentang bagaimana hak dan kewajiban begitu ya. Ada satu yang menggelitik yang akan ditanyakan oleh salah satu penanya di Surabaya. Seberapa penting kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya? Ya, seperti apa? Jadi nafkah ini penting sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi di sini menyebut ar-rijal. Ar-rijal itu artinya laki-laki yang gentleman, laki-laki yang berwibawa. Nah, suami sebagai laki-laki yang gentleman, berwibawa, bahkan seolah-olah dia sebagai raja di depan istri. Ar-rijal, Mbak Ica. Nah, itu. Tapi ada syaratnya. Bila seorang suami ingin menjadi seperti rijal itu syaratnya 2. Yang pertama, ayatnya menyebutkan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Dia harus memiliki kelebihan. Ya, pendidikan, kelebihan fisik, status sosial, dia jadi laki-laki yang cerdas, jadi laki-laki yang solutif, bisa memberikan solusi dalam kehidupan rumah tangga, dia tidak pengangguran, dia memberikan contoh keteladanan yang baik dalam rumah tangganya, ini harus punya kelebihan. Tapi nggak semua suami begitu kira-kira Mbak Ica ya. Nah, terus yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Karena bisa memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarga. Begitu pentingkah nafkah ini? Ya penting. Karena suami memberikan nafkah kepada istri, ini kan termasuk bagian dari sedekah wajib, Mbak Ica. Saya pernah menyampaikan lewat siaran seperti ini. Sebelumnya ya. Iya. Jadi sedekah wajib itu ada 2. Ada zakat, ada non zakat, kan gitu. Tapi sama-sama wajib. Lah sedekah yang wajib non zakat yaitu kewajiban suami atau kepala rumah tangga memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri. Lah, berapapun hasil suami yang diberikan kepada istri, sebenarnya memberikan nafkah pada istri itu tidak sia-sia, pahalanya besar dan bernilai sedekah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, dinarun anfaqta fi sabilillah
wa dinarun saddaqta 'alal fuqara wal masakin wa dinarun anfaqta 'ala ahlika a'dhamu ajron anfaqta 'ala ahlika. 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, kemudian 1 dinar yang kau sedekahkan kepada fuqara wal masakin, kemudian 1 dinar yang kau berikan kepada istrimu atau keluargamu, a'dhamu ajron, yang paling besar pahalanya, anfaqta ala ahlika, yang kau berikan kepada istrimu. Ini kan sungguh luar biasa Mbak Eja ya. Jadi insya Allah suami memberikan nafkah kepada istri itu tidak sia-sia. Jadi berapapun yang diberikan itu insya Allah tidak sia-sia, itu bernilai pahala besar itu. Jangan khawatir, itu bernilai pahala. Jadi suami pahalanya besar, semakin banyak memberikan pada istri, semakin banyak juga dia pahalanya. Kan seperti itu Mbak Eja, tapi syaratnya harus ikhlas. Nah, ikhlas di sini artinya apa? Nggak boleh undat-undat Mbak Eja. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu, pahala pemberian nafkahmu dengan cara menyakiti perasaan yang diberi dan mengundat-undat. Ada nggak suami yang seperti itu Mbak Eja? Insya Allah ada. Kemana uang yang kau berikan? Dikemanakan? Gitu. Habis berapa? Habis berapa lah? Itu repot kalau sudah begitu. Iya, betul. Jadi syaratnya memberikan kepada istri supaya bernilai ibadah, bernilai sodako itu harus tulus dan ikhlas, tidak boleh undat-undat Mbak Eja ya. Jadi harus memberikan ikhlas dan begitulah. Lah sementara istri di dalam menerima pemberian nafkah suami itu, maka jadilah istri yang bisa menjalankan manajemen ekonomi rumah tangga. Amanah ya. Amanah. Terhadap Nah ini suami. Jadi memang istri itu yang yang bisanya hanya menghabiskan pemberian dari suami, tapi ada juga yang bisa mengembangkan dengan ilmu manajemen ekonomi rumah tangga. Seharusnya para istri seperti itu. Makanya sebelumnya kan Kemenak ya atau Bimas Islam itu kan menyelenggarakan pembinaan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu penting sebenarnya. Betul. Di bimbingan perkawinan itu ada banyak materi-materi rumah tanggaan ya kan. Mbak Ica pernah kan menyampaikan materi itu? Iya, insya Allah berarti. Jadi waktu pembinaan itu, waktu memberikan pembinaan itu tidak hanya sekedar bagaimana suami istri agar rukun, agar bagaimana tidak, tapi si istri juga dibimbing bagaimana mengelola ekonomi rumah tangga itu. Pembelanjaannya seperti apa dan sebagainya. Suaminya juga bagaimana menjadi suami bertanggung jawab dalam urusan nafkah dan sebagainya kan seperti itu. Dan itu bisa penting. Mengetahui pengeluaran keluarga. Seharusnya memang seperti itu ada pembinaan. Tapi karena gara-gara ada pandemi ini ada miskul. Ya, ada miskul ini sehingga akhirnya masih dipending dulu. Ya, akhirnya dipending dulu. Jadi itulah pentingnya dalam pemberian nafkah bagi rumah tangga Mbak Ica. Seperti itu. Ya Ustadz, masih ada tersisa satu lagi, tapi jangan kemana-mana pemirsa, masih bersama kami di Corona Komunikasi Ruhani Nambah Berkah. الله يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Baik, masih di Corona Komunikasi Ruhani Nambah Berkah. Jika kita bicara tentang apa dan bagaimana untuk bisa mengatur rumah tangga itu secara baik dan benar, memang tidak ada batasnya ya Ustadz ya. Begitu varian dan memang kita harus bisa melintasi itu semuanya dengan knowledge, dengan pengetahuan yang harus sama-sama kita gali sebelum pernikahan. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan terakhir yang menarik dan menggelitik di seputaran masyarakat. Kalau akan mengadakan sebuah resepsi, begitu ya, akan melaksanakan akad nikah untuk putra-putrinya, itu kita terbias dengan yang namanya nogodino, Ustaz. Ya, bahasa Jawanya itu nogodino, atau artinya itu ada perhitungan hari, begitu ya kan? Nah, itu yang menjadi pijakan bagi beberapa masyarakat yang ada di sekitar kita. Kira-kira Ustaz, benarkah hitungan dari hari itu ya, itu membawa dampak pada kelangsungan kebahagiaan rumah tangga calon pengantin? Kira-kira bagaimana menurut jenengan? Iya begini Mbak Ica, itu namanya mitos ya.
begitu mitos ya. Akhirnya menjadi mitos atau fakta. mitos itu Ya. dikatakan fakta itu memang kenyataannya begitu di Ada masyarakat. benarnya. Tapi memang sumbernya adalah berangkat dari mitos, Mbak Ica, ya. Jadi kita pernah membuka-buka buku primbon dan lain-lain, memang memuat konten-konten seperti itu. Ustaz. Jadi kalau wetonnya misalnya harinya ini, pasarannya ini, maka harus mencari jodoh yang harinya itu, pasarannya juga Ya. itu. Khawatirnya nanti kalau tidak pas nggak jadi menikah Ya, dong. ada yang saya nggak perlu Waduh. menyebut hari, nggak perlu menyebut pasaran, Iya, gitu iya. ya. Nanti terpengaruh Iya, begitu. benar-benar. Jadi apa ya? Sebagian masyarakat masih berpegang teguh dan sangat meyakini, Mbak Ica. Nggih. Bukan hanya sekedar mitos itu, dan masih sangat Tersugesti meyakini. ya, Iya, tersugesti untuk gitu. bisa khawatir ini pasti terjadi begitu Iya. kan. Jadi pernah suatu ketika saya di suatu kantor, pimpinan saya itu bilang kepada saya begini, Pak Zun, tugas panjenengan sebagai penyuluh. Tugas apa Bapak? Saya begitu. Ini kan bulan Suro katanya Ya, gitu. benar. Bulan Suro, bulan Muharram ya. Iya. Ini nikahan sangat sepi begitu. Apa yang harus saya sampaikan kepada mereka? Ya artinya kalau menikah tidak pandang bulan, tidak pandang waktu gitu. Betul. Setiap saat. Ya, akhirnya saya balik, sudah saya sampaikan Bapak, Iya. tapi respon jamaah bilang begini, mau Pak menikah kalau gratis katanya. Iya, iya. Jadi iya. itu adalah sebenarnya mitos sampai sekarang itu tetap menjadi mitos. Iya. Mengapa dikatakan mitos? Seandainya kita mau mengkaji, mau mengadakan survei, mau mengadakan penelitian, saya berharap kepada masing-masing KUA agar orang yang menikah di bulan Suro, ya, tolong dicatat, gitu. Ada berapa, di tempat lain juga di kecamatan lain dicatat ada berapa, di tempat lain dicatat ada berapa. Dari seluruh jumlah yang menikah di bulan Suro ya, bulan Suro itu, perjalanan rumah tangganya bahagia enggak? Gitu. Jadi ada survei. Ada survei. Ada nanti, fakta dan nanti data. dari hasil penelitian, apa data yang didapat? Nggih. Kalau ternyata semuanya biasa-biasa, enggak ada masalah, berarti mitos itu. Harus dilawan. Gitu. Nggih, nggih. Kalau ternyata kehidupan rumah tangga mereka bahagia, enggak ada masalah, enggak ada persoalan. Kalaupun ada persoalan, paling hanya 1-2 orang lah, 0, berapa persen Nggih, ya. nggih. Kita abaikan aja. Tapi kalau selebihnya itu enggak ada masalah, berarti tantangan menikah di bulan Suro itu mitos dan harus dilawan dengan fakta, Mbak Ica. Nggih. Dilawan dengan ilmiah, kan seperti itu. Nggih, Ya. Ustaz. Jadi seandainya ada yang melakukan penelitian seperti itu, nanti kita akan tahu hasilnya, begitu. Tetapi Pak, kenyataannya katanya jare wong tua-tua ya, kata mbah-mbah, siapa yang menikah di bulan ini nanti rumah tangganya sial. Ya kita kembali kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis qudsi. Allah berfirman, Allah Azza wa Jalla itu berfirman, bahwa Allah itu indadzonil abadi, selalu mengikuti persangkaan hambanya. Subhanallah. Jadi kalau hambanya itu beranggapan positif, insya Allah hasilnya positif. Fa'in khairun fa khairun, fa'in sarun fa sarun. Tapi kalau hambanya beranggapan negatif, maka nanti hasil yang didapat juga negatif gitu. Itu hadis qudsinya berbunyi begitu. Tapi dari hasil pengamatan langsung dari saya, ada satu kasus pernikahan di mana wetonnya nggak cocok. Oh, begitu. Ya, di mana yang satu ini adalah kelihatannya dari kalangan keluarga yang keluarga yang benar-benar berpegang teguh pada aturan syariat, aturan akidah. Lalu mendapat calon istri ya maaf orang yang berpegang teguh kepada adat atau mitos itu tadi, Mbak Eca. Berarti berseberangan. Berseberangan sampai ketika saya pernah dipanggil untuk mengatasi seperti ini, memediasi mereka, begitu, Lalu saya memberikan keterangan. Ternyata kesalahan dari pihak laki-laki ini
seharusnya menolak mitos, keyakinan harus dengan cara yang bijaksana, kan begitu toh. Oke. Jadi menolak kebatilan itu harus dengan cara yang bijaksana, atau ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, begitu. Ajaklah mereka ke jalan Rabbmu dengan bijaksana. Misalnya begini, iya Pak, jadi memang ada mitos seperti itu, tapi saya pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semuanya berjalan baik, tidak ada apa-apa. Seharusnya seperti itu. Tapi di pihak laki-laki ini rupa-rupanya agak keras. Jangan percaya sama mitos, itu setan, misalnya segitu. Itu setan, itu syirik, itu masuk neraka. Akhirnya keluarga yang perempuan tersinggung. Nah, setelah tersinggung, apa yang terucap? Lek ra percaya, lek ra kenek dituturi, buktikno rumah tanggamu. Apa yang terjadi? Menjadi sebuah ancaman ya. Apa akhirnya yang terjadi? Ternyata rumah tangganya nggak lanjut, Mbak Ica. Allahu Akbar. Ternyata di tengah perjalanan rumah tangga itu ternyata suaminya ini kena stroke, gitu loh. Jadi akhirnya nggak bisa berlanjut. Apa yang terjadi setelah terjadi seperti itu? Ya akhirnya bilang saja bapak yang pihak perempuan, lu piye omonge wong tua, gitu, rangandel. Nah itu. Nah, kalau begitu fakta apa mitos, Mbak Ica? Lah, makanya saya sugesti ya. makanya saya mengatakan bisa dikatakan mitos, bisa dikatakan fakta, begitu. Tetapi kalau kembali kepada hadis qudsi, Allah mengikuti persangkaan hambanya itu. Karena tadi. sedari awal sudah mindsetnya seperti itu. Mindsetnya sehingga... seperti itu. Yang kedua, pihak mempelai laki-laki ini menyikapinya dengan tidak secara bijak, tapi dengan angkuh, sombong, arogan gitu loh. Jadi Allah itu memang benci kepada kemusyrikan, tapi Allah juga benci kepada sikap angkuh dan sombong. Seharusnya menyikapi dengan cara yang baik. Itu hanya mitos, Pak. Jadi saya pasrah kepada Allah saja. Jadi mari kita mohon pada Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari mudorot yang seperti itu. Betul. Kalau jawaban bagus, halus gitu kan enak gitu loh. Memang tergantung dari bahasa ya. Iya, dari bahasa. Tapi kalau jawabannya kasar seperti itu, maka pihak yang diajak bicara pun akhirnya marah dan tersinggung, akhirnya keluar kata-kata yang seperti itu, tidak terkontrol seperti itu. Dan apa yang terjadi setelah rumah tangga, tanpa kerelaan, tanpa keridoan, tanpa persetujuan dari orang tua dari pihak mempelai putri, akhirnya perjalanan rumah tangga seperti itu. Tidak karena bahagia. ada doa-doa kan di balik itu ya kan. Itu Harapan-harapan itu kan mengandung sebuah doa. Jadi. Nah, seperti itu. Memang banyak sekali faktor-faktor yang di dalam membina, membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah itu. Memang salah satunya masyarakat tidak lepas dari mitos-mitos seperti itu. Dan yang menyikapi mitos pun kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana cara menyikapinya. Sehingga sampai terjadi seperti itu, Mbak Ica. Jadi menurut Islam tidak demikian. Tak ada hubungannya, ya, tak ada terkait dengan weton, dengan dino, dengan nogodino, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita mencontoh kebahagiaan rumah tangga Nabi Ibrahim itu kan paling menentang terhadap keyakinan-keyakinan seperti itu, Mbak Ica. Kalau bahasa Yunaninya kan bintang toh. Orang Jawa bilang weton nogodino. Itu dalam bahasa Primbon Jawa. Tapi kalau bahasa yang lebih kerennya kan zodiak toh. Iya, betul. Nah, zodiak. Makanya Nabi Ibrahim dulu sangat menentang terhadap pendewaan benda-benda langit. Zodiak kan benda langit toh. Bintang-bintang. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu ketemu bintang, Nabi Ibrahim berkata, aku nggak akan bertuhan sama bintang tenggelam. Ketemu bulan, ketemu matahari, aku nggak akan bertuhan sama dewa-dewa matahari. Itu Nabi Ibrahim melemahkan pemahaman kaumnya yang menyembah dewa-dewa langit. Nah, saat itu. Dan akhirnya dewa-dewa langit berlanjut kan. Ya, ada yang menyembah agama Shinto, dewa matahari. Bahkan ada yang meyakini adanya zodiak. Nah, itu semua sangat ditentang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Sampai-sampai mendewakan seperti itu. Monggo. Terima kasih Ustadz. Memang cukup
esensi sekali pembahasan kita kali ini tentang bagaimana sih membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang jelas pemirsa semuanya, sungai kehidupan itu akan senantiasa berjalan mulai dari adu nikah itu diucapkan, dan sejak saat itu maka dibangunlah pilar-pilar kehidupan, ada konsekuensi, kemudian ada komitmen, ada juga kesalingan, saling mencintai, saling memahami, saling mengasihi dan mengerti antara satu dengan yang lain. Begitu Ustaz ya. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagi yang belum sempat menyimak dari awal sampai hingga akhir, jangan semuanya bisa simak dan lihat kajian kita pada edisi hari ini di channel YouTube Mushola Rahmat. Jangan lupa like, subscribe dan di-share begitu ya. Dan juga Anda bisa simak naskahnya yang akan nantinya ditulis oleh Ustadz Zunadam di websitenya Pok Jalu Surabaya. Ya, ini dia Corona Komunikasi Ruhani Nambah Berkah bersama dengan kami berdua dan juga oleh Pok Jalu Kelompok Kerja Penyuluh Kota Surabaya. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Insya Allah akan ada banyak kajian lagi yang akan kita berikan ke ruang dengar penjenengan semuanya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله يكرمني فيها